Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Open mic. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Azabiku semua, menyikapi polemik nasab menurut saya Gus Fuad sekarang lebih alim ya dari Abagurus Kumpul. Dari level yang cuma muhibbin, ya, muhibbin Abagurus Kumpul bisa meranjak jadi wali. Ya, wali-wali daya mungkin. Gus Imat yang dulu muhibbin imam besar Habib Rizik Sihab berubah arah ingin seperti imam besar. Kalau menurut saya, Gus Fuad yang tadi hanya seorang muhibbin Abagurus Kumpul udah offset sih. Ya. Gus Imat juga nggak penting kata Yai Said Agil Sirot. Bukan kata saya. Ya. Baru sedikit yang terkena doktrin keilmuannya Gus Fuad dan Gus Imat. Ya, udah banyak yang ngikuti. Apalagi kalau nantinya Dajjal. Kalau mau benar itu udah sabiku semua ikut ulama yang lurus, ulama terdahulu. Ngapain ikut ulama yang hadirnya baru kemarin sore? Apakah Gus Fuad dan Gus Imat adalah seorang mujaddid yang ditunggu-tunggu kehadirannya selama 100 tahun? Seperti yang disabdakan Rasul. Ya, adapun hadis tentang mujaddid yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, Innallaha yab'atsu li hadzal ummat ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun seseorang yang memperbarui agamanya. Apakah seorang mujaddid beliau-beliau ini? Perlu kalian sadar ya sabiku semua, mengapa baru sekarang mempermasalahkan silsilah habaib? Ya, kenapa enggak dari dulu? Kan aneh kan? Kan aneh. Pertanyaan itu merupakan refleksi dari kejanggalan. Ya, sabiku semua, sejumlah orang mengklaim dirinya sebagai agamawan menyerang anak cucu Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajirilallah, keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Sesuatu yang pada mulanya tak pernah dipermasalahkan pada abad ke-12 sampai 13 Masehi, ya, masa leluhur Alawi paling mulia Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya kan? Hidup berzikir la ilaha illallah hingga membuat semua makhluk di suatu kawasan pesisir bergetar menggelorakan kalimat paling mulia itu. Menurut siapa? Menurut Syekhul Islam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, keberadaan Ubaidillah yang kelak di kemudian hari menurunkan Alawi, lalu menurunkan Muhammad, lanjut menurunkan Alawi kedua dan seterusnya juga tidak jadi masalah saat leluhur Aulia Tis'ah Wali Songo, Al-Haddad, Al-Bin Sumaid, dan banyak lagi, yakni Alawi yang bergelar Ammul Faqih, mendakwahkan kearifan Islam diperkirakan pada abad ke-11 di Hadramaut. Asabiku semua, keberadaan Alawiyun habaib di berbagai kawasan, tak terkecuali Indonesia, sejak ratusan tahun lalu di berbagai kawasan, ya kan, semakin menyemarakkan dakwah Islam, yang dimana mereka membawa tradisi mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai untayan kalimat zikir yang menenangkan hati. Bacaan maulid, mengenang dan tadabbur kehidupan Nabi Muhammad SAW melalui berbagai kitab yang berisikan bait-bait syair nan indah dan akhlak mulia yang membuat kita termotivasi untuk selalu ibadah. Namun kini nampak silsilah itu dipermasalahkan oleh mereka. Ya kan? Entah siapa orang-orang ini yang tiba-tiba muncul ke permukaan dan mendadak mendapatkan tempat di dunia maya. Mereka menyuarakan apa yang selama ratusan tahun sudah menjadi pengetahuan umum, ya, otoritatif, tapi mereka anggap janggal. Wallahu a'lam. Seperti ada yang janggal. Apakah adanya sekularisasi yang arahnya menyingkirkan ulama dari kehidupan dan hati masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang keyakinan, bahwa ulama itu haram terjun ke politik, menyuarakan dan menggemakan dukungan terhadap tokoh tertentu. Cukup berada di masjid saja dan majelis, bicara tentang ilmu keagamaan saja, tanpa dikaitkan dengan politik. Atau seperti itu. Atau adanya desakralisasi ulama. Ini merupakan upaya yang menurut saya menargetkan penghancuran sakralitas ulama dan habaib. Ya, penolakan silsilah habaib disuarakan begitu hebat.
dikemas dalam bentuk yang terkesan saintifik, ya. Tapi sebenarnya tidak berimbang. Karena menafikan argumentasi yang mengakui keberadaan Ubaidillah yang merupakan anak Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah. Sahabatku semua dimuliakan Allah, jujur saja perlu kita sadari, sekarang ini akibatnya ya terjadilah sebuah dampak besar penafikan silsilah habaib, khususnya di dunia maya. Mereka yang menafikan silsilah habaib, entah disadari atau tidak, telah menghina leluhur para ulama yang sejak awal mendakwahkan Islam di berbagai kawasan. Ya kan? Bukan sembarangan, banyak di antara mereka merupakan pemimpin para ulama atau disebut dengan kutub. Mereka tidak mengakui Suhaib Simtud Duror, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, yang bait-bait syairnya dibaca jutaan orang di Indonesia di berbagai majelis. Mereka menafikan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kumpulan zikirnya berupa Rotib Al-Haddad menjadi wasilah menuju kedekatan dengan Allah. Zikir itu dibaca orang di seluruh dunia, melampaui batas negara dan kawasan. Mengapa dibaca? Karena orang-orang cinta kepada zuriat Nabi Muhammad, bernama Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang oleh sebagian orang kini mempermasalahkan otentisitas silsilah emas itu. Mereka menafikan silsilah Mulia Wali Songo, Raden Rahmatullah Sunan Ampel, Hidayatullah Sunan Gunung Jati, dan banyak lagi ulama dan aulia Allah yang meletakkan kearifan Islam di Nusantara. Dengan menafikan keberadaan Ubaidillah bin Ahmad, maka sama saja mereka mengatakan bahwa semua Wali Songo, bahkan semua Al-Husainiyun itu bermasalah silsilahnya. Dan ini merupakan penghinaan dan penistaan terhadap mereka para kekasih Allah plus keturunannya, yang jumlahnya banyak sekali. Sahabatku semua, sekarang ini ya kita bisa lihat ya, terjadilah respon ulama dari berbagai kawasan ya, menggelombangkan kritik dan keprihatinan ke Indonesia yang sudah dikenal sebagai negeri umat Islam terbesar di dunia, negeri dengan muslim terbanyak, tapi kini mempermasalahkan silsilah pendakwahnya. Apakah cara-cara mereka ini ingin habaib kehilangan jamaahnya? Orang-orang tak lagi mengikuti majelis ilmu habaib, tak lagi mendengarkan dakwah dan seruan mereka yang dimana selama ini mengajarkan kearifan hidup dengan Islam yang wasati, yang wasatiyah, Islam yang dibawa oleh leluhur mereka, yakni Nabi Muhammad SAW, yang merupakan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatul lil alamin. Yang lebih parah lagi dari penafikan silsilah habaib adalah mereka yang selama ini dianggap sebagai legasi Nabi Muhammad SAW tak lagi memiliki tempat dalam khazanah keislaman, kehilangan majelisnya. Kemudian banyak orang menjadi tak lagi tertarik dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Perlu kita sadari, dengan begitu banyak orang tak lagi cinta kepada Nabi Muhammad nantinya, bahkan bisa jadi malah membenci sang Nabi, seperti yang dilakukan para orientalis barat. Mereka yang hendak menafikan silsilah habaib dengan bingkai kembali kepada turas atau merujuk kepada makhtutat, hendaknya menyadari saat ini sedang melakukan sesuatu yang fatal, sesuatu yang merusak warisan Nabi Muhammad SAW, legasi berupa keturunan Nabi Muhammad SAW, baik yang bergelar maupun yang tak bergelar, yang di dalam tubuh mereka, baik sedikit maupun banyak, mengalir darah orang yang dipuji Allah dan semua makhluk di alam raya. Sahabatku semua, kembali ke masa belakang, para aulia dan ulama ahlu sunnah wal jamaah kita sejak zaman dahulu, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Abah Gus Dur, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Abah Hamid, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kiai Haji Asad Samsul Arifin, Kiai Haji Mas Soy Badar, Kiai Haji Idris Marzuki Lirboyo, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul, Kiai Haji Maimun Zubair, serta para ulama dan aulia lainnya mengakui keabsahan nasab habaib Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW dan saling menghormati satu sama lainnya. Maka sangat bijak apabila kita sebagai warga ahlu sunnah wal jamaah saat ini
menahan diri untuk tidak ikut berpolemik. Kita ikuti saja statement Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang menyatakan bahwa nasab Alawi dan para kiai zuriyah Wali Songo adalah sah tersambung kepada Rasulullah SAW tanpa perlu lagi diperdebatkan. Jangan kita ikut mencela nasab siapapun. Biarlah itu menjadi keyakinan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Jika seumur hidup kita tidak pernah mencaci maki Fir'aun atau setan, itu tidak berbahaya dan tidak berdosa. Namun bila kita membenci dan mencaci maki seseorang yang mungkin sesungguhnya dia benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sungguh berbahaya sahabatku semua, dan kelak kita akan menanggung dosanya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diakui para ahli nasab dunia dan ditulis dalam berbagai kitab tentang kesahihan nasab Bani Alawi. Lalu, apa karena seseorang tidak bisa menjangkau sumber data para ulama tersebut, kemudian kita mau ikuti dan menganggap itu semua tidak ada dan tidak muktabar? Kalau memang Sayyid Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Abdullah atau Ubaidillah, kemana saja para ulama ahli nasab selama berabad-abad? Tidak ada satupun yang menafikan. Justru yang banyak malah mengisbatkan. Apakah selama lebih dari 1000 tahun lebih baru ada mujtahid atau mujaddid bernama Imaduddin Gus Fuad dari Banten, dan sebelumnya ada seorang Wahabi dari Jordania yang bernama Murad Sukri di pertengahan tahun 90-an Masehi yang baru cerdas, ngerti dan sadar akan hal ini? Bagaimana bisa ribuan tahun ada kebohongan para ulama yang rapi, terpublikasi sedemikian rapi tanpa bantahan, padahal semua ulama tahu bahwa penisbatan nasab palsu pada Rasulullah SAW adalah dosa besar dan perbuatan terlaknat. Hal ini disebut dalam sebuah hadis Sahih Bukhari juz 4 halaman 120 yang isinya tidaklah seseorang mengaku-ngaku sebagai keturunan selain ayahnya, sedangkan dia mengetahui itu terkecuali dia melakukan kekufuran, dosa besar. Dan siapa yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari sebuah kaum atau kabilah, padahal ia bukan bagian dari kabilah tersebut, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita terkhususnya keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan bingung. Ya. Ikutilah ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama kita yang belakangan. Ya. Karena itulah yang dapat menyelamatkan kita. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.